Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subagio, nomor induk mahasiswa 2552010052. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis sistem pendidikan terpadu berkelanjutan dan pembelajaran berdasarkan tiga landasan filsafat pendidikan. Serta kaitannya dengan dasar filsafat pendidikan Indonesia. Materi mata kuliah yaitu filsafat pendidikan, dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Nuratri Kurniasari MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis ini dikhususkan mengenai sistem pendidikan terpadu berkelanjutan dan pembelajaran di SDIT Cendekia Mulia Purwodadi berdasarkan tiga landasan utama filsafat pendidikan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta mengaitkannya dengan dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik pendidikan di sekolah telah selaras dengan hakikat pendidikan, proses memperoleh pengetahuan, serta tujuan pendidikan nasional. Mengapa filsafat pendidikan penting? Filsafat pendidikan merupakan dasar berpikir dalam menyelenggarakan pendidikan. Melalui filsafat pendidikan, kita memperoleh jawaban atas tiga pertanyaan mendasar, yaitu siapa manusia yang akan dididik, bagaimana manusia belajar, dan untuk apa pendidikan diselenggarakan. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut melahirkan tiga landasan utama filsafat pendidikan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga landasan inilah yang menjadi acuan dalam menganalisis sistem pendidikan di sekolah kami. Profil singkat sekolah. Sekolah tempat saya mengabdi adalah SDIT Cendekia Mulia Purwodadi yang berlokasi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung. Sekolah ini menerapkan sistem pendidikan terpadu berkelanjutan, yaitu sistem pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan umum, pendidikan keislaman, pembentukan karakter, program tahfidz Al-Quran, pembiasaan ibadah, serta kerjasama dengan orang tua dan juga yayasan. Visi sekolah adalah terwujudnya generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, dan peduli lingkungan. Seluruh program sekolah diarahkan untuk mencapai visi tersebut secara berkesinambungan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama, analisis ontologis. Landasan ontologis membahas hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Di SDIT Cendekia Mulia Purwodadi, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Karena itu pendidikan tidak hanya mengejar prestasi akademik. Sekolah juga mengembangkan keimanan, yaitu membentuk peserta didik yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sholat zuhur berjamaah di sekolah. Kemudian akhlak, yaitu membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya adalah menghormati guru, orang tua, dan juga teman. Yang selanjutnya nilai karakter, yaitu membentuk kebiasaan positif yang menjadi bagian dari kepribadian peserta didik. Contohnya yaitu bertanggung jawab terhadap perlengkapan belajar. Selanjutnya keterampilan hidup, yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan menghadapi kehidupan sehari-hari. Contohnya praktik menanam dan merawat tanaman.
Selanjutnya adalah kepemimpinan, yaitu melatih peserta didik agar mampu memimpin dirinya sendiri maupun kelompok. Contohnya yaitu menjadi pemimpin doa sebelum pembelajaran. Kepedulian sosial, yaitu menumbuhkan rasa peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Contohnya gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Serta yang terakhir yaitu kecintaan terhadap lingkungan, yaitu membentuk kebiasaan menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Melalui berbagai program tersebut, sekolah tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga mengembangkan keimanan, akhlak, karakter, keterampilan hidup, kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kecintaan terhadap lingkungan. Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan benar-benar mengembangkan peserta didik secara utuh sesuai dengan landasan ontologis filsafat pendidikan. Di sekolah kami, pembelajaran tidak hanya berlangsung melalui ceramah. Oh, sebentar. Yang kedua yaitu analisis epistemologis. Landasan epistemologis membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Di sekolah kami, pembelajaran tidak hanya berlangsung melalui ceramah. Peserta didik memperoleh pengetahuan melalui observasi, yaitu peserta didik memperoleh pengetahuan dengan mengamati objek, peristiwa, atau fenomena secara langsung. Contohnya mengamati pertumbuhan tanaman di kebun sekolah pada pembelajaran IPAS. Diskusi, yaitu peserta didik membangun pengetahuan melalui tukar pendapat. Contohnya berdiskusi tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Praktik, peserta didik belajar dengan melakukan secara langsung. Contohnya praktik wudhu dan sholat. Kemudian eksperimen. Peserta didik membuktikan suatu konsep melalui percobaan. Contohnya mencampurkan air dan minyak untuk mengetahui sifat kedua zat. Kemudian pemecahan masalah. Peserta didik belajar melalui penyelesaian masalah nyata. Contohnya menentukan solusi agar kelas tetap bersih. Untuk yang selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik menghasilkan suatu produk atau karya. Contohnya membuat poster hemat energi. Kemudian penggunaan media pembelajaran, yaitu guru memanfaatkan berbagai media agar pembelajaran lebih menarik. Contohnya video pembelajaran. Serta yang terakhir yaitu asesmen yang berkelanjutan. Guru melakukan penilaian secara terus-menerus untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik. Contohnya yaitu kuis singkat di akhir pembelajaran. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa landasan epistemologis tidak hanya berbicara tentang sumber pengetahuan, tetapi juga tampak dalam strategi pembelajaran yang beragam dan berpusat pada peserta didik. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis aksiologis. Landasan aksiologis membahas tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sekolah kami bukan hanya menghasilkan siswa yang pintar. Sekolah berupaya membentuk peserta didik yang pertama yaitu beriman, menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembiasaan ibadah dan pengenalan ajaran agama. Contohnya membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Bertakwa, yaitu membiasakan peserta didik menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membiasakan sholat tepat waktu. Kemudian berakhlak mulia, membiasakan perilaku yang baik terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungan. Contohnya meminta izin sebelum memasuki ruangan. Disiplin, membiasakan peserta didik menaati aturan dan menghargai waktu. Contohnya datang ke sekolah sebelum bel masuk. Kemudian jujur, yaitu membentuk peserta didik agar berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Contohnya yaitu tidak menyontek saat ulangan. Selanjutnya, bertanggung jawab, yaitu membiasakan peserta didik menyelesaikan tugas dan menerima konsekuensi atas tindakannya. Contohnya yaitu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Kemudian peduli sesama, yaitu menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Contohnya menjenguk teman yang sedang sakit, serta memiliki semangat belajar sepanjang hayat, yaitu menumbuhkan motivasi untuk terus belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Contohnya yaitu program literasi membaca sebelum pembelajaran dimulai. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa landasan aksiologis tidak berhenti pada perumusan tujuan pendidikan, tetapi diwujudkan melalui budaya sekolah, pembiasaan, kegiatan pembelajaran, dan program-program yang menanamkan nilai secara konsisten. Dengan demikian, nilai-nilai seperti keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan semangat belajar sepanjang hayat benar-benar menjadi karakter yang tumbuh dalam diri peserta didik, bukan sekadar konsep yang diajarkan. Hubungan dengan dasar filsafat pendidikan Indonesia. Ketiga landasan tersebut sangat sesuai dengan dasar pendidikan Indonesia, yaitu pertama Pancasila. Pancasila menjadi landasan filosofis pendidikan nasional. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang diterapkan di sekolah kami. Analisis sistem pendidikan terpadu berkelanjutan. Sistem pendidikan terpadu berkelanjutan di sekolah kami diwujudkan melalui siklus peningkatan mutu yang berkesinambungan. Tahap pertama adalah perencanaan. Sekolah menyusun visi, program tahunan, kurikulum operasional, target pembelajaran, serta program tahfidz. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu seluruh guru melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum, budaya sekolah, dan program pembiasaan. Tahap ketiga adalah evaluasi. Sekolah melaksanakan asesmen hasil belajar, supervisi akademik, rapat evaluasi, dan monitoring perkembangan peserta didik. Tahap keempat adalah tindak lanjut. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran, menyusun program remedial, pengayaan, pelatihan guru, serta penguatan kerjasama dengan orang tua. Siklus ini terus berulang sehingga mutu pendidikan meningkat secara berkelanjutan. Refleksi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kekuatan sekolah. Di antaranya adalah keterpaduan antara pendidikan akademik, pendidikan Islam, tahfidz, dan pembentukan karakter. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan. Misalnya, memperkuat pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, mengoptimalkan analisis hasil asesmen, memperkuat kolaborasi dengan orang tua, dan mengembangkan budaya evaluasi berbasis data. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sistem pendidikan terpadu berkelanjutan di sekolah. Kesimpulan, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ketiga landasan filsafat pendidikan saling melengkapi. Landasan ontologis menjelaskan siapa manusia yang dididik, landasan epistemologis menjelaskan bagaimana proses belajar berlangsung, dan landasan aksiologis menjelaskan tujuan dan nilai yang ingin diwujudkan melalui pendidikan. Di SDIT Cendekia Mulia Purwodadi, ketiga landasan tersebut telah diimplementasikan melalui sistem pendidikan terpadu berkelanjutan yang mengintegrasikan pendidikan akademik, pendidikan Islam, pembentukan karakter, program tahfidz, budaya sekolah, serta evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Sistem tersebut juga selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, memiliki karakter yang kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.